Halo Nanaku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tema baru, yaitu apa? Siapa yang bisa menebak? Iya, mukjizat Yesus. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga ingat ya, kalau berkenan memakai masker ya, membawa hand sanitizer untuk membasuh tangan kita dari kotoran-kotoran atau virus-virus bahkan bakteri-bakteri yang melekat di tangan kita. Dan kita juga tetap harus berolahraga ya untuk supaya badan kita tetap bugar. Nah, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, kita siapkan hati, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Bantulah kami dalam pembelajaran hari ini untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Sebagai awal pembelajaran, saya bertanya kepada kalian, pernah mendengar kata mukjizat? Tentu pernah ya. Jadi misalkan ada yang mengatakan, oh, hanya mukjizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, seolah-olah penyakit itu sudah tidak akan ada lagi obatnya, hanya mukjizat. Nah, dalam pengertian umum ya, apa sih itu mukjizat? Nah, secara umum dipahami sebagai mukjizat itu dipahami sebagai peristiwa yang luar biasa yang terjadi di luar nalar serta kemampuan manusia. Ya, mungkin penyakit yang sudah menaun dan tidak terobati misalkan. Sehingga ada yang mengatakan hanya mukjizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Berarti itu mukjizat dipahami sebagai tindakan yang luar biasa. Ya, tapi bagi Yesus mukjizat itu dipahami sebagai tindakan keilahian Yesus. Maka anak-anakku dalam tugasnya memaklumkan kerajaan Allah, selain mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, Yesus pun membuat banyak mukjizat. Nah, mukjizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak melaksanakan penyelamatan kepada manusia. Nah, anak-anakku dalam kitab suci ya dikisahkan bahwa orang-orang sakit, kaum miskin dan terlantar mendapat perhatian secara khusus dan istimewa. Karena itu, ya, dalam masyarakat pada zaman Yesus, orang-orang sakit dan terlantar dipandang sebagai kutukan atas dosa-dosa mereka, sehingga tidak jarang mereka bahkan dijauhi dan dikucilkan. Maka Yesus menempatkan mereka ya secara istimewa. Nah, disinilah perhatian Yesus ya dilihat sebagai sesuatu yang istimewa karena memang Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Nah, anak-anakku, misalnya dalam kisah Bartimeus ya, pengemis buta sejak lahir ya yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam hal ini Yesus memberi pandangan baru bahwa orang sakit dan menderita sangatlah dikasihi Allah. Hal ini tercermin ya pada jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ia menjawab, bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu sepenggal kisah sedikit dari ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta sejak lahir. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan juga belajar dari kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ya, saya bacakan kisahnya ya dari Injil Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi kata perwira itu kepadanya,
"Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Anak-anakku, itulah yang dikisahkan dalam Injil Matius, bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, bahkan tanpa menyentuh yang si sakit, tetapi karena iman yang dimiliki oleh perwira itu, maka orang atau hamba yang sakit itu menjadi sembuh. Jadi mukjizat sebagai tindakan keilahian Yesus juga terjadi pada saat seorang perwira itu memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Pada peristiwa itu hamba tersebut sembuh bukan karena Yesus datang ke rumahnya, tetapi iman perwira tersebut. Hal itu tercermin pada kata-katanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Selain kuasa ilahi, iman menjadi syarat utama bagi terjadinya suatu mukjizat. Peristiwa mukjizat menunjukkan hubungan antara kata-kata dan tindakan Yesus. Jadi sabda atau kata-kata Yesus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, maka sebaliknya, tindakan atau mukjizat Yesus menguatkan kata-katanya. Nah, anak-anakku, kita harus semakin mengenal sosok pribadi Yesus yang bukan hanya memaklumkan kerajaan Allah melalui berbagai perumpamaan, sabda, kata-kata, tetapi juga melalui kuasa dalam tindakan dengan membuat banyak mukjizat sebagai bukti karya Allah yang menyelamatkan dunia. Kita juga hari ini akan belajar dari bagaimana Yesus mengusir setan yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Saya bacakan kisahnya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan itu. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluarlah juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak membolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi banyak orang mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Nah, anak-anakku terkasih, itulah sepenggal kisah yang menceritakan bagaimana Yesus betul-betul Putra Allah, mewartakan kerajaan Allah dengan sungguh menakjubkan, dengan melakukan banyak mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat itu dibuat oleh Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Selain itu, mukjizat dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan juga orang mati, menghidupkan Lazarus contohnya. Mukjizat menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Selain Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mukjizat terjadi jika orang sekali lagi memiliki iman. Nah, iman menjadi syarat bagi terjadinya suatu mukjizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mukjizat Yesus. Sebagaimana ditunjukkan oleh perwira tadi, katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini iman yang sangat dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena iman itulah hamba perwira itu sembuh. Dan atas imannya itu pula Yesus memuji perwira. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, dari kisah mukjizat Yesus ini kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata dengan tindakan Yesus, bahwa kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya dan tindakan Yesus menguatkan kata-katanya. Inilah hubungan antara kata-kata Yesus dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, anak-anakku, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita sudah belajar banyak hal, mendengarkan kisah bagaimana mukjizat itu dilakukan oleh Yesus. Anak-anakku, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena kasih-Mu Engkau telah menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Buatlah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan iman, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Seperti biasa di akhir pembelajaran saya ingin kalian untuk menuliskan beberapa hal. Yang pertama, silakan dikerjakan di buku. Yang pertama, ceritakanlah kembali dengan bahasamu sendiri kisah mukjizat Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum tadi. Ya, tulis saja, jangan panjang-panjang dengan bahasamu sendiri. Yang kedua, ceritakanlah kembali juga mukjizat penyembuhan orang yang kerasukan setan dan orang sakit Tadi dikisahkan dalam Injil Lukas tadi. Bagaimana? Ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jelaskan apa hubungan mukjizat dan sabda Yesus Yang bagian terakhir tadi saya tegaskan tadi Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau sudah selesai silakan nanti kirimkan ke Bapak Ibu guru Yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anakku, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia, Tuhan Yesus ingin supaya kita sungguh-sungguh meneladaninya dan menjadi saksi pewartaannya. Oke, Jesus love you. See you. Bye-bye.